Nusantara, where legends are born. Runner up lagi. Itulah kenyataan pahit yang harus diterima Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 kali ini. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung di GBK, Garuda Muda sudah berjuang habis-habisan. Tapi gol tunggal Nguyen Chong Puong di menit 37 membuat mimpi juara kembali sirna. Namun di balik kekecewaan itu ada babak baru yang jauh lebih besar menanti. Sebuah perjalanan panjang yang bisa mengubah masa depan sepak bola Indonesia. Dari panggung Asia sampai mimpi tertinggi, Olimpiade Los Angeles 2028. Dan kali ini Gerald Vandenberg siap menyusun skuad yang jauh lebih mewah. Dengan kombinasi pemain lokal, pemain keturunan hingga penggawa tim senior yang akan turun tangan. Targetnya jelas, bukan sekedar lolos, tapi mendominasi di kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan bertanding di Olimpiade 2028. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey. Piala AFF U23 2025 berakhir dengan hasil yang sedikit mengganjal bagi Timnas Indonesia U23. Bermain di final melawan Vietnam, Garuda Muda sebenarnya tampil berani, bahkan mampu menciptakan beberapa peluang emas. Tapi satu momen kelengahan di menit ke-37 menjadi penentu segalanya. Berawal dari tendangan penjuru, bola muntah disambar dengan keras oleh Nguyen Chong Puong. Gol itu membuat Indonesia tertinggal 0-1 dan hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah. Vietnam pun keluar sebagai juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sementara Indonesia harus kembali puas sebagai runner-up sama seperti edisi 2023. Meskipun gagal juara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan apresiasi besar untuk perjuangan Garuda Muda. Tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight cuman ya hasilnya kalah satu. Ya, harus kita akui absennya Arkan Fikri dan Tony Firmansyah sejak menit awal membuat keseimbangan lini tengah Indonesia sedikit pincang. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi di balik itu terlihat jelas fondasi tim yang mulai terbentuk. Indonesia U23 sudah menunjukkan identitas permainan yang berani, intens, dan penuh determinasi. Tinggal bagaimana skuad ini disempurnakan di turnamen yang lebih besar. The fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Kegagalan di Piala AFF U23 2025 tidak boleh membuat Garuda Muda larut dalam kekecewaan. Sebab di depan sudah menunggu tantangan yang jauh lebih besar, kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Semua laga akan digelar di Sidoarjo pada 1-9 September 2025. Sebuah keuntungan besar karena Indonesia akan tampil di hadapan publik sendiri. Turnamen ini bukan sekedar ajang kualifikasi biasa. Bagi Jens Raven, ini adalah langkah penting dalam peta jalan panjang menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Do you believe this team will reach the Asian Cup 2026? 100%. Thank you, Jens. Ya, Jens tahu jalannya tidak mudah, hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final di Arab Saudi. Setelah itu, jalur menuju Olimpiade pun semakin ketat. Hanya 3 tim teratas di Piala Asia U23 2028 yang akan otomatis mendapatkan tiket ke Olimpiade, plus 1 tiket tambahan lewat playoff antar benua. Pengalaman pahit di edisi sebelumnya ketika Indonesia nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024, namun terhenti di playoff melawan Guinea. Menjadi pelajaran berharga. Kesalahan kecil di laga-laga krusial tidak boleh terulang lagi. Kini Garuda Muda punya modal besar. Dukungan penuh supporter di kandang sendiri, skuad yang semakin matang, dan pelatih yang mulai menata filosofi bermain. Semua mata tertuju pada laga pembuka melawan Laos yang bisa menjadi batu loncatan menuju misi besar ini. From the shadows of doubt
to the dawn of hope. Across the oceans wide on faith's tide road. With the fire of Garuda in our souls we trust. Pelatih Gerard van den Berg tidak mau berlama-lama terjebak dalam euforia atau kekecewaan. Setelah kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam di final AFF U23, ia langsung menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan sikap tegas. Tidak ada posisi yang aman di tim. I will always look to get better players, and if the players are better, then I will get them in the team. But at this moment, I think it's not the moment to think about that, because I think that my players did a hell of a job today. They really did well. And I think if you look to the game, Vietnam is a very good team, but they have maybe 2-3 chances, and I think we have also 3, 4, 5 good chances. So sometimes you win the game, sometimes you lose the game, but the most important thing is that we learn, level up, and we have to be there the next tournament. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Garuda Muda mungkin akan diperkuat wajah-wajah baru pada September nanti. Bahkan Van den Berg membuka peluang untuk memanggil 4 bintang muda yang sudah berada di level senior, seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Selain itu, daftar pemain keturunan potensial juga semakin panjang. Nama-nama seperti Dion Marks dan Tim Geppens yang sudah menjadi WNI, hingga Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans masuk radar. Beberapa dari mereka bahkan sedang dalam proses naturalisasi dan siap memberikan dimensi baru di lini tengah maupun lini depan. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 juga bertempatan dengan FIFA Matchday untuk tim senior. Artinya, beberapa pemain seperti Hubner, Jenner, Marcelino, dan Struijk mungkin akan meninggalkan tim senior untuk sementara demi memperkuat Garuda Muda. Van den Berg menegaskan bahwa yang terpenting adalah para pemain memahami filosofi permainan yang ia terapkan. Dengan materi pemain yang semakin dalam, strategi yang mulai terbentuk, dan persaingan internal yang ketat, kualifikasi kali ini akan menjadi ujian besar. Apakah Indonesia mampu membuktikan diri sebagai kekuatan baru Asia atau harus kembali belajar dari kegagalan? From the shadows of doubt to the dawn of hope. Across the oceans wide on faith's tide road. With the fire of Garuda in our souls we trust. Dengan opsi pemain yang semakin lengkap, Timnas Indonesia U23 diprediksi akan turun dengan susunan yang jauh lebih kompetitif pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jika semua rencana berjalan lancar, termaksud masuknya para pemain keturunan dan bintang muda yang sudah berpengalaman di level senior, skuad racikan Gerard van den Berg ini akan terlihat mengerikan di atas kertas. Pelatih Gerard van den Berg diprediksi akan menurunkan formasi 3-4-3 yang memadukan pengalaman dan darah segar. Di bawah Mistar ada Muhammad Ardiansyah yang siap menjadi tembok terakhir pertahanan. 3 bek tangguh mengawal di belakang. Muhammad Ferrari yang solid, Dion Marks yang disiplin, dan Justin Hubner yang punya pengalaman berharga di Eropa. Lini tengahnya penuh tenaga sekaligus kreativitas. Di sayap ada Doni Tripamungkas dan Tim Geppens yang siap naik turun membantu serangan. Di tengah, duet Marcelino Ferdinand sebagai otak permainan dan Ivar Jenner sebagai pengatur tempo bakal jadi nyawa permainan Garuda Muda. Lini serangnya cepat, tajam, dan mematikan. Rafael Struijk dengan kecepatannya, Mauro Zelstra dengan insting golnya, dan Jens Raven yang siap memanfaatkan duel udara jadi kombinasi yang bisa membuat lawan kewalahan. Dengan status tuan rumah di Sidoarjo, dukungan supporter akan menjadi amunisi tambahan. Targetnya jelas jadi juara grup J yang berisi Korea Selatan, Laos, dan Makau demi mengamankan tiket langsung ke putaran final di Arab Saudi. Seperti kata Van den Berg, saya akan selalu mencari pemain yang lebih baik. Jika ada pemain yang lebih baik, tentu saya akan memasukkannya ke dalam tim. Kalau kombinasi ini berhasil, kualifikasi nanti bisa jadi ajang pembuktian generasi baru Timnas U23. The colors we bleed for glory, for honor. Perjalanan Timnas Indonesia U23 belum selesai. Kekalahan di final Piala AFF U23 2025 hanyalah satu babak dari cerita panjang yang sedang dibangun. Di depan ada tantangan yang jauh lebih besar, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan di balik itu ada mimpi yang bahkan lebih tinggi, tiket Olimpiade Los Angeles 2028.
Jens Raven sudah menegaskan, dalam jangka panjang saya berharap dapat membantu tim kami mencapai Piala Asia AFC U23 tahun depan dan mungkin lolos serta bermain di Olimpiade untuk Indonesia pada tahun 2028. Kalimat ini bukan sekedar janji, itu adalah pesan bahwa generasi ini punya visi besar dan keyakinan kuat. Dengan kombinasi pemain terbaik, strategi yang matang dari Gerald van den Berg, dan dukungan penuh dari publik tanah air, bukan mustahil Garuda Muda terbang lebih tinggi. Sekarang semua mata tertuju ke Sidoarjo September nanti. Mampukah Timnas Indonesia U23 menjadikan kualifikasi Piala Asia U23 sebagai batu loncatan menuju panggung dunia? Satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti berjuang demi satu tujuan, membanggakan Merah Putih di level tertinggi.